Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali dalam acara Spiritual Life. Dan pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Nah, pagi hari ini firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 1 Korintus 13 ayatnya keempat bagian A. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara. Kasih itu sabar. Saudara dikasihi Tuhan, dalam minggu ini kita akan membahas secara spesifik tentang salah satu lagi karakter Kristen, yaitu kasih. Ini karakter yang kita bahas di bagian-bagian terakhir ini. Tapi bukan berarti ini bagian yang tidak penting. Ini justru menjadi sebuah dasar dari semua karakter-karakter Kristen yang lain. Nah, saudara dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang baru saja kita baca, Rasul Paulus menjelaskan tentang pentingnya kasih. Di bagian pertama dari 1 Korintus 13, Rasul Paulus menjelaskan bahwa kasih itu sangat penting, bahkan karunia itu penting, tapi kasih jauh lebih penting. Karena itu lebih baik kita fokus untuk mengejar kasih. Lalu dia menjelaskan dengan lebih jelas, lebih jauh tentang kasih dengan mengungkapkan ciri-ciri daripada kasih. Nah, ciri pertama daripada kasih adalah dia bilang kasih itu sabar. Nah, apa arti sabar dalam hubungannya dengan kasih? Saudara, seperti kita ketahui bahwa karakter Kristen dibangun di atas pengenalan kita akan karakter Allah. Salah satu karakter Allah yang menonjol di dalam Alkitab adalah Allah itu adalah Allah yang Maha Kasih. Dia penuh dengan segala kebaikan, dan ketika kita bicara tentang kasih, maka kita harus melihat bagaimana kasih di dalam Allah. Nah, salah satu unsur yang paling unik daripada kasih dalam ajaran Kristen adalah adanya kesabaran. Nah, kalau kita lihat, Allah adalah Allah yang Maha Sabar. Allah memberikan matahari bagi orang jahat dan orang baik. Entah orang itu percaya kepada Allah, entah orang itu menghujat Allah, entah orang itu membenci Allah, Allah tetap sabar untuk memberikan matahari bagi mereka. Allah tetap memberikan kehidupan bagi mereka. Allah tetap memberikan oksigen bagi mereka. Karena itu Allah kita dikenal sebagai Allah yang Maha Sabar. Kesabaran Allah kepada semua orang, baik kepada orang yang baik dan juga kepada orang yang jahat, seharusnya menjadi sebuah bentuk kesabaran di dalam hidup orang percaya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali bertemu dengan orang-orang yang menyenangkan, dan tentu kita mudah sabar dengan mereka. Kita mudah untuk memaafkan mereka. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang menjengkelkan? Orang-orang yang tidak menyenangkan hati kita? Orang-orang yang seringkali dia berbuat kesalahan, lalu dia minta maaf, lalu diulangi lagi kesalahan yang sama dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dan orang-orang seperti itu tentu menguras energi kita, karena kita berusaha untuk sabar merupakan sesuatu hal yang sangat luar biasa kerasnya. Kita harus bekerja keras untuk sabar terhadap orang-orang yang seperti itu. Nah, saudara, prinsip yang penting yang Allah berikan kepada kita bahwa kita harus bersabar kepada mereka, sama seperti Allah bersabar kepada kita. Bagaimana caranya? Salah satu caranya adalah kita mulai merefleksikan hidup kita. Di dalam doa Bapa kami, Tuhan bilang bahwa ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni kesalahan orang yang bersalah kepada kami. Artinya, saudara, cara Allah mengampuni kita itu harusnya menjadi cara kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Cara Allah sabar kepada kita harusnya menjadi cara kita bersabar kepada orang yang selalu menjengkelkan kita. Kesabaran Allah itu terlampau besar bagi kita. Kadang-kadang kita sulit memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Kita sulit sabar dengan mereka. Kita sulit sabar dengan kesalahan mereka. Kenapa? Karena kita berpikir kita jauh lebih baik daripada mereka. Tapi tahukah saudara, kalau dibandingkan kesalahan mereka kepada kesalahan kita dan kesalahan kita kepada Allah, maka tentu kesalahan kita jauh lebih besar daripada kesalahan mereka kepada kita. Kesalahan kita kepada Allah itu jauh lebih besar, dan Allah tetap bersabar kepada kita. Dan Allah mau kita pun bersabar kepada sesama saudara kita. Demikian renungan pagi pada kesempatan pagi hari ini. Biar kita bertumbuh di dalam kasih dan dalam kesabaran kita kepada sesama kita.
Demikian, Tuhan Yesus memberkati, dan sebelum kita beraktivitas, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang sudah Engkau berikan kepada kami. Engkau ajar kami untuk terus bersabar kepada sesama kami. Engkau berikan kepada kami, Allah Roh Kudus, kemampuan untuk bisa mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami, mengasihi orang yang membenci kami, dan juga menerima orang-orang yang sering melakukan kesalahan terhadap kami. Engkau bantu kami, Allah Roh Kudus, supaya kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam kasih Allah, di dalam kesabaran Allah, sehingga kehidupan kami boleh berkemenangan di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.